anak-anak Tunas Muda. Apa kabar? Bu I selalu berdoa untuk kalian. Kalian selalu sehat, baik-baik, dan selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ketemu lagi ya hari ini dalam kelas sekolah minggu Tunas Muda. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang kelima. Judul pelajarannya agak nggak enak sebenarnya ya. Yuk kita baca sama-sama judul pelajaran yang kelima. Buka buku kalian dan kita baca pelajaran yang kelima. Ya, 1, 2, 3. Aku percaya dan siap menderita. Sekali lagi ya, yuk. Aku percaya dan siap menderita. Gak enak kan? Ada siap menderitanya yang gak enak ya. Namun kata-kata itu ada di dalam Alkitab. Dan bahkan ayat hafalan pada pelajaran hari ini, yaitu dari Filipi 1 ayat 29, menyebutkan kedua kata itu ada di dalam ayat hafalan tersebut. Yuk coba kita buktikan, kita baca bersama-sama ayat itu dari Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu, kita ganti sekarang kepadaku ya, ganti kepadaku saja ya. Yuk, ulangi ya, kita ulangi ya. Yuk. Sebab kepadaku dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Yuk kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami siap untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberkati jam ini supaya kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik. Engkau membuka pikiran dan hati kami supaya kami boleh memahami firman Tuhan. Anak-anak kami boleh memahami firman Tuhan. Berkati hamba juga yang akan menolong anak-anak untuk memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan pelajaran atau bahan Alkitab dari pelajaran 5 ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Dan kali ini Bu I akan mengajar dari buku kalian, akan membacakan banyak hal yang ada di dalam buku kalian. Simak baik-baik ya. Pernahkah kalian bepergian lewat jalan tol? Wah, tentu di dalam perjalanan sangat menyenangkan ya. Kalian bisa menikmati pemandangan yang indah dari dalam mobil yang melaju cukup kencang. Tidak ada hambatan yang kalian temui. Tidak ada orang yang nyebrang. Tidak ada pengamen. Jalannya mulus, halus, dan tidak rusak. Dan di jalan tol sering tidak ada kemacetan. Semuanya lancar. Itu sebabnya banyak orang yang memilih untuk lewat jalan tol yang bebas hambatan. Bukankah kita juga menginginkan kehidupan yang seperti itu? Kita semua inginnya fine-fine saja, lancar semuanya, bebas dari berbagai kesulitan dan tantangan. Namun pelajaran hari ini mengingatkan kita supaya kita percaya dan siap menderita. Ada 3 hal yang akan kita bahas tentang menderita. Yang pertama, menderita karena kebenaran. Dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Yang kedua, menderita karena dosa. 1 Petrus 4 ayat 15 sampai 16. Dan yang ketiga, menderita namun bahagia. Dari 1 Petrus 4
ayat 17 sampai 19. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menderita karena kebenaran. Kalian pernah mendengar kata footprint, artinya tapak kaki atau jejak. Sebagai murid Yesus, sudah seharusnya kita mengikuti jejak Yesus. Semua yang Yesus lakukan harus kita jadikan teladan dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Kemudian, maaf. Menurut ayat 12, Rasul Petrus menulis agar orang percaya tidak usah bingung atau heran tentang nyala api siksaan. Wah, akan mengalami kesulitan dan penderitaan, tetapi kita nggak boleh kaget atau bingung. Malah justru harus sebaliknya. Kita harus bisa bersuka cita ketika mengalami nyala api siksaan. Dengan ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, berarti pengikut Yesus ikut ambil bagian secara fisik dalam jalan salib Kristus. Turut merasakan apa yang dirasakan Yesus. Yesus pernah merasakan penderitaan fisik maupun penderitaan rohani. Menurut Yesaya 52 ayat 14 dan 2 Korintus 5 ayat 21, apa saja yang dilakukan orang-orang terhadap Yesus sehingga Yesus harus menapaki jalan salibnya? Yuk kita lihat ya. Yesaya 52 ayat 14. Yesus diperlakukan sangat buruk, bukan seperti anak manusia. Dan 2 Korintus 5 ayat 21, Yesus tidak mengenal dosa, tapi telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Memang ada pepatah yang mengatakan berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tetapi Yesus tidak melakukan hal yang salah, sehingga Ia tidak harus mempertanggungjawabkan apa-apa. Ia menderita karena melakukan hal yang benar. Yesus sebenarnya tidak patut dihukum karena Ia tidak berbuat jahat. Ia menderita karena mengasihi manusia yang berdosa. Dari teladan yang diberikan Yesus, menurut 1 Petrus 2 ayat 21, apa yang harus dilakukan murid Yesus? Ya, mengikuti jejaknya. Untuk mengikuti footprint Yesus, menurut 1 Petrus 4 ayat 14, apa yang harus kamu tunjukkan jika kamu dinista dan harus menderita karena Yesus? Berbahagia. Itu yang harus kita tujukan. Meskipun kita menderita, kita harus tetap berbahagia. Itulah hal nomor 1 ya, menderita karena kebenaran yang menghasilkan bahagia. Sekarang yang kedua, menderita karena dosa. Tidak ada orang yang mau hidup menderita. Setiap orang berusaha hidup bahagia. Namun kenyataannya, dalam menjalani kehidupan ini, tidak mungkin selalu mengalami jalan yang bebas hambatan seperti berjalan di jalan tol. Setiap orang terkadang harus menderita. Salah satu penyebab seseorang menderita yaitu karena kebodohannya. Ia menderita karena melakukan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Penderitaan yang dialaminya itu oleh karena dosa yang diperbuatnya. Menurut 1 Petrus 4 ayat 15, perbuatan jahat apa yang membuat seseorang menderita? Pembunuh, pencuri, penjahat, dan pengacau.
Dengan kata lain, orang dapat menderita karena perbuatannya sendiri. Seperti ada prinsip mengatakan orang menuai apa yang ditaburnya, yang secara umum berlaku untuk semua orang. Contoh lagi ya. Orang menuai yang ditaburnya, contohnya seperti ini. Jikalau seseorang naik motor ngebut, ia bisa celaka. Ia dapat dihukum juga karena melanggar aturan lalu lintas. Yang kedua, apabila seseorang senang minum atau minuman keras atau ikut narkoba, bisa jadi kesehatannya terganggu dan ia akan melanggar hukum juga dan dihukum juga akhirnya. Dan kemudian ketika seseorang ikut-ikutan teman merokok, kemungkinan ia akan kecanduan merokok, membuat susah orang tua, dan dia akan menimbulkan banyak penyakit di kemudian hari, misalnya paru-paru atau TBC dan sebagainya. Apabila ini terjadi atas pengikut Yesus, penderitaan semacam ini datang sebagai akibat atas tindakan berdosa yang diperbuatnya sendiri. Murid Yesus yang menderita karena dosa akan membawa kesedihan dan tentu saja akan mempermalukan nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, menderita namun bahagia. Dari 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 19 ya. Menurut ayat hafalan, ada dua hal yang dikaruniakan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu percaya dan menderita. Karunia untuk percaya berarti seseorang menyerahkan diri seluruhnya kepada Kristus, bukan hanya di bibir saja, seluruhnya. Dan selanjutnya, Kristus yang akan menguasai kehidupan dengan segala perbuatannya. Di samping karunia percaya kepada Kristus, murid-murid Yesus dikaruniai untuk menderita. Ya, anugerah itu bukan selalu yang senang-senang menurut kita saja ya, namun menderita juga anugerah dari Yesus ternyata ya. Itulah tadi, anugerah adalah menderita adalah anugerah dari Yesus juga. Karunia percaya dan karunia menderita telah dianugerahkan satu paket untuk setiap orang yang percaya. Dengan percaya penuh kepada Yesus dan siap menderita karena iman, maka murid Yesus akan memiliki hidup yang benar dan tidak hidup seperti orang berdosa. Itu dalam ayat 17 sampai 18. Lagi pula, menurut ayat 19, walau menderita karena iman, murid Yesus akan berbahagia karena dapat menyerahkan jiwanya dan selalu berbuat baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dengan begitu, kita dapat berbahagia. Kemudian, kesimpulan pelajaran ini. Yang pertama, setiap murid Yesus sepatutnya mengikuti jejak Yesus. Ya, yang pertama. Yang kedua, sebagai murid Yesus, kita harus mau dan rela menderita seperti Yesus yang sudah mengalami banyak penderitaan karena melakukan kebenaran. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Kiranya Tuhan akan menolong kalian untuk memahami dan merasakan bahwa anugerah Tuhan bukan hanya sesuatu yang membuat hati kita senang saja, namun menderita juga adalah anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Dan kita harus mengalami penderitaan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tugas yang harus kalian kerjakan ya. Tugasnya bukan dari buku ya. Dengarkan penjelasan dari buku ini ya. Tugas yang pertama, sebagai orang Kristen, biasanya penderitaan-penderitaan apa saja yang dialami
karena mengikut Yesus? Yang kedua, sebutkan penderitaan-penderitaan yang pernah dialami Yesus. Oke ya, Bu I ulang sekali lagi tugasnya ya. Tugas nomor 1. Sebagai orang Kristen, biasanya penderitaan-penderitaan apa saja yang dialami karena mengikut Yesus? Yang kedua, tugasnya sebutkan penderitaan-penderitaan yang pernah dialami Yesus. Oke, segera kerjakan tugas ini dan segera dikirimkan ke grup Sekolah Minggu Tunas Muda. Terima kasih kalian sudah menyimak pelajaran ini dengan baik. Terus semangat dan Tuhan Yesus memberkati kalian. Sampai ketemu minggu depan.